I want you elbow Vietnam player. Okay. Which one? 5. 5, yes. 5 and 11. If I score, I look for him and I give elbow. Yes, Yeah, and- celebration. Cantik dan pintar dari Sandy Walsh, langsung masuk ke kotak penalti dan golnya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan sampai sebuah kesalahan fatal yang dilakukan Garuda sangat baik. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas. Vietnam wajib waspada. 2 pemainnya siap disikut Sandy Walsh. If Vietnam first elbow, Yeah. you elbow back. Seperti yang telah diketahui oleh berbagai kalangan, persaingan di dunia sepak bola kawasan Asia Tenggara memang tak kalah keras dengan kawasan-kawasan lainnya. Negara-negara yang berada di kawasan ini memiliki ciri khas permainan yang berbeda-beda, termasuk Vietnam. Sejauh ini, Vietnam merupakan salah satu negara kekuatan utama di persepak bolaan kawasan. Dari sisi permainan mereka memang tak diragukan lagi, dan cukup sukses untuk menghidupkan persaingan di kawasan ini menantang Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun, sayangnya, di balik permainan berkelas yang ditunjukkan oleh Vietnam, mereka juga dikenal sebagai negara yang cukup tricky dan bermain keras di setiap pertandingannya. Bahkan, mereka tak segan-segan untuk bermain kotor dan mencederai para pemain lawan. Hal tersebut tampaknya sudah menjadi sebuah catatan tersendiri bagi seorang Sandy Walsh. Pemain naturalisasi Indonesia tersebut bahkan sudah hafal dengan para pemain Vietnam yang kerap memainkan trik-trik kotor dalam bermain. Hal tersebut terlihat jelas ketika Sandy Walsh menjadi bintang tamu senior kanal YouTube Sport77 Official. Dengan gamblang, Sandy Walsh menyebut 2 pemain Vietnam yang memang dikenal memiliki track record buruk di persepak bolaan Asia Tenggara. Semula, dalam video YouTube tersebut, Sandy Walsh membahas keinginannya untuk bisa mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan mendatang. Sandy berharap dirinya bisa mencetak gol saat melawan Irak, Filipina, ataupun Vietnam. Mamat Al-Katiri, yang merupakan salah satu host senior, tiba-tiba saja mengeluarkan jeletukan kocak. "Aku ingin kamu nanti menyikut pemain Vietnam." Demikian ujar Mamat. Tanpa disangka, celetukan tersebut justru ditanggapi oleh Sandy Walsh sembari menyebutkan 2 pemain Vietnam. "Pemain yang mana?" Demikian tanya Sandy. "Nomor 5, demikian imbuh Sandy dengan nada bertanya. "Dan 11, tambah Mamat yang diikuti dengan gelak tawa mereka. Sekedar informasi, 2 pemain yang disebutkan oleh Sandy Walsh dan Mamat Al-Katiri tersebut memang sejauh ini merupakan public enemy bagi supporter timnas Indonesia. Disadur dari laman ASEANFootball.org, nomor 5 di skuad Vietnam adalah Don Van Ho yang seringkali bermain usil kala melawan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Sementara nomor 11 adalah Nguyen Tuan An yang juga sering bermain tricky. Bahkan khusus untuk nomor 5, Don Van Ho merupakan pemain yang menjadi musuh bersama para supporter negara-negara Asia Tenggara. Salah satu keusilan yang pasti akan selalu diingat oleh pecinta timnas Indonesia adalah Van Houlah yang membuat Evan Dimas harus mengakhiri gelaran SEA Games 2019 dengan duduk di atas kursi roda setelah tackle kerasnya membuat kaki sang pemain retak. Sepertinya timnas Vietnam harus mulai berhati-hati karena para pemainnya sudah mulai menjadi target para pemain timnas lainnya. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim ini tergabung di grup F bersama Irak dan Thailand. Keempat tim ini memperebutkan posisi untuk lolos ke putaran 3 sekaligus ke Piala Asia 2027. Target besar pun dimiliki oleh timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan lawan-lawan mereka. Media Vietnam, The Tau 247, menyoroti motivasi timnas Indonesia ketika bertemu dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Untuk bersama timnas, targetnya di Piala Asia dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu setelah itu, kami mengejar bulan Juni dan ingin selalu mencetak gol dan assist. Demikian kata Sandy dalam tayangan YouTube Sport 77 Official. Media Vietnam tersebut juga menyoroti misi Sandy Wallace untuk menyikut pemain Vietnam. Sandy mengakui misi itu ada di dalam daftar targetnya untuk laga kontra Vietnam. Siapa itu? Pemain nomor 5. Demikian kata Sandy Wallace. Dari laman The Tao 247, pemain yang dimaksud oleh Sandy Wallace itu adalah pemain Vietnam Don Van Ho yang menjadi sumber cedera dari Evan Dimas. Itu nomor 1 dalam daftar. Saya akan melihat Asnawi dan lihat ke kamera untuk bilang misi berhasil. Demikian kata Sandy. Sandy mengaku tak takut untuk mendapatkan kartu merah karena menyikut pemain Vietnam tersebut. Mungkin jika 2 kartu merah bersamaan, saya dan Asnawi dulu baru saya. Demikian kata Sandy. Namun, apa yang diungkapkan Sandy Wallace ini tentu hanya bercandaan dalam podcast tersebut. Pemain berusia 28 tahun ini tentu ingin membela timnas Indonesia sebaik mungkin. Namun, ada fakta menarik di balik sejarah dan proses naturalisasi Sandy Wallace ke timnas Indonesia. Sandy Wallace membeberkan fakta bahwa pelatih yang pertama kali mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah Sintayong. Hal itu melainkan Simon McManamy. Bek sayap klub Belgia Kevin Mechelen itu bahkan menjelaskan bahwa Simon McManamy cuma mengajaknya bergabung dengan skuad Garuda lewat pesan singkat atau DM di Instagram. Kejadian itu terjadi sekitar 7 tahun silam. Saat itu, mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy menghubungi saya via DM Instagram dan saya bertemu dengan Ratu Tisha. Demikian kata Sandy dalam podcast kanal YouTube Sport 77 Official dikutip pada Selasa. Itulah pertama kalinya saya datang ke PSSI dan memberikan dokumen kakek saya. Sejak saat itulah saya menunggu. Sandy Wallace menjelaskan bahwa faktor yang membuatnya yakin memilih timnas Indonesia meski sejak junior kerap dipanggil timnas Belanda adalah petuah sang kakek. Saya mengingat pesan kakek saya, dia selalu bilang pada saya, jika kami tidak terpilih di Belanda, cobalah untuk bermain di Indonesia. Demikian kata Sandy Wallace. Kini, impian Sandy Wallace untuk bermain bersama timnas Indonesia telah terwujud. Dia menjalani debut pada 8 September lalu dalam laga kontra Turkmenistan dan hingga kini telah memiliki 3 caps bersama Garuda. Perhatian tertuju pada pemain naturalisasi Indonesia, Sandy Wallace, yang merencanakan untuk menghadapi timnas Vietnam dalam pertandingan sepak bola. Artikel ini juga mengungkapkan pemain-pemain Vietnam yang dikenal karena gaya bermain keras dan beberapa insiden yang terjadi selama pertandingan sebelumnya. Vietnam telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam sepak bola kawasan Asia Tenggara. Mereka menunjukkan permainan berkelas, namun juga dikenal sebagai tim yang tidak segan bermain kotor.